Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Traders USD. Dan dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk hari ini di tanggal 25 April 2023, yang dimana harga telah mencapai area zona sell dan juga saat ini tertahan di resisten trendline ya. Jadi untuk saat ini kita bisa ambil sell di sini di kisaran harga di kisaran harga 1993 sampai 1996 ya. Tapi sebelum kita ambil sell di sini, kita tunggu konfirmasi dulu ya. Jadi kita tunggu konfirmasi di kisaran pukul 8 sampai pukul 10 ya, untuk melihat konfirmasi di area ini apakah ada rejection yang sangat kuat atau dia di breakout 2 candle ya. Kalau dia di breakout maka potensi akan kembali terjadi kenaikan ya. Jadi kita tunggu dulu konfirmasi untuk di zona ini. Jika tidak ada konfirmasi maka kita tidak akan melakukan entry sell di sini ya. Jadi untuk konfirmasinya kita akan cari nanti di time frame 1 jam ya. Jadi kita akan cari di sini konfirmasinya seperti apa. Untuk kemudian kita menentukan entry kita ya, apakah kita akan melakukan sell atau buy. Jadi untuk saat ini pandangannya untuk sementara seperti ini ya, kemungkinan besar dia akan seperti ini. Ini untuk pandangan saya. Namun untuk apabila dia breakout masih tetap dengan skenario kemarin, dengan target kenaikan di kisaran harga ini ya, di 24.5. Jadi untuk sementara pandangan kita adalah ketika nanti dia tidak mampu break di area dari 1993 dan 1996, maka dia berpotensi untuk melakukan kembali penurunan menguji area supportnya di 1968 ya. Jadi kita akan melihat atau menunggu konfirmasi dulu di time frame 1 jam dan 4 jam ya. Untuk di sesi Asia ini maka dia akan breakout atau akan ada rejection atau pembentukan candle pembalikan untuk melakukan penurunan nih. Karena saat ini masih bergerak di dalam sebuah range konsolidasi ya, range konsolidasi area, dan juga bergerak di bawah dari pergerakan downtrend dan tertahan pada area resisten trend lainnya ya. Jadi kita akan lihat seperti apa perkembangan hari ini untuk kemudian kita menentukan entry posisi kita ya. Jadi untuk pantauannya, jika ada indikasi untuk melakukan sell di sini maka kita bisa melakukan sell. Target terdekat di harga 1985 sampai di 1973 ya. Untuk targetnya apabila di breakout maka dia berpotensi untuk ke 1955 sampai 1950 untuk kemudian melakukan kembali kenaikan menguji resisten trendline atau dia akan menguji support yang sudah di breakout ya. Jadi seperti itu pandangan saya pada hari ini. Untuk di time frame daily juga masih kalau kita lihat dia sedang koreksi untuk ke area support yang sudah di breakout ya. Jadi ini sedang berada pada titik di mana dia berhasil breakout dari konsolidasi besar di berapa hari terakhir ini ya, 1 2 ada 4 hari terakhir dia berhasil breakout dan saat ini mencapai di kisaran 1972 kemudian koreksi. Ini kemungkinan besar hanya sebuah koreksi ya untuk kenaikannya. Jadi masih memiliki potensi untuk melakukan penurunan kecuali dia breakout,
maka potensi akan melanjutkan kenaikan ke area di atas ini ya. Minimal dia akan ke 2013 sampai di 2025 ya, minimal di sana untuk target kenaikannya. Nanti kita akan lihat saja perkembangannya dari sisi Eropa sampai sisi sisi Asia sampai sisi Eropa ya. Jadi saya tidak terlalu banyak update mengenai pergerakan SHSD saat ini karena masih bergerak di dalam konsolidasi dan juga masih dalam arah downtrend ya, masih arah downtrend. Dia belum breakout dan belum ada rejection untuk melakukan penurunan. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar untuk melihat informasi yang ada. Indeks dolar saat ini breakout di bawah dari support ya. Jadi kita akan coba melihat di time frame 4 jam. Ini saya akan hapus saja semuanya. Kalau kita ukur dari garis Fibonacci low yang ada di sini ke high-nya, ini berada pada titik golden level ya. Dia berada pada titik golden level. Jika dia mampu nanti break di bawah dari sini, maka potensinya akan terjadi pembalikan di sini untuk menguji resisten yang sudah di breakout di 101.67 ya. Di area Fibonacci retracement-nya itu 78,60 dan 88,60 di harga 101.09 dan 100.95 ya. Tapi kalau nanti di sini ada pembalikan untuk melakukan kenaikan di area golden levelnya itu di 61,8 dan 50% itu di angka 101.50 dan 101.33, maka dia akan berpotensi untuk menguji 101.67 apakah dia akan sebagai retest setelah breakout konsolidasi atau akan kembali melakukan kenaikan dengan bergerak di atas dari 101.67 dan 101.87 ya. Kalau dia masih bergerak di area ini, maka potensi untuk atau dia melakukan kenaikan ya, maka potensi untuk SSD akan terjadi penurunan. Namun apabila masih terus berlanjut melakukan penurunan, maka SSD berpotensi untuk breakout area downtrend ya yang terjadi di yang tadi kita bahas, jadi berpotensi untuk breakout untuk melakukan kenaikan. Jadi untuk sementara kita kan sabar dulu ya untuk mengambil langkah posisi. Jadi kita tunggu dulu perkembangannya sampai di sesi Eropa. Jadi untuk zona dari indeks dolar yang harus diperhatikan ada dua ya. Kita harus perhatikan ini karena indeks dolar berpengaruh besar pada pergerakan SHSD. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam ini seller mendominasi ya. Jadi masih ada kekuatan untuk melakukan penurunan, artinya SHSD akan terjadi kenaikan dulu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya untuk sesi Asia sampai sesi Eropa, kemudian kita akan menentukan target posisi pada SHSD ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada analisa hari ini. Mohon jika ada yang salah disampaikan, kalian bisa berikan masukan di kolom komentar ya. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.